Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Fahri Hafiz. Saya Muhammad Irfan. Saya Rahmat Setiawan. Nah, baiklah, di sini kami baru saja menyelesaikan ibadah salat maghrib, dan di sini kami akan menanyakan atau mewawancarai salah satu tokoh masyarakat yang ada di masjid ini untuk menanyakan tentang adat istiadat atau kebiasaan yang ada di masyarakat ini. Langsung saja kita tanyakan ke salah satu tokoh masyarakat yang ada di sini. Assalamualaikum. Kami di sini ingin menanyakan Ustaz tentang adat istiadat atau kebiasaan yang ada di masyarakat daerah sini, Ustaz. Apa saja adat istiadat atau kebiasaan yang ada di daerah di sini, Ustaz? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi adapun adat istiadat ataupun kebiasaan warga RW 07 ini pada umumnya, khususnya dalam bidang keagamaan, ya kami selalu melakukan yang namanya seperti pada saat bulan Ramadan kita mengadakan kegiatan buka puasa bersama di Masjid Nur Ilahi kita ini. Kemudian di samping itu juga kita melaksanakan sholat tarawih sebagaimana biasanya di tempat-tempat yang lain. Adapun sholat tarawih yang kita laksanakan di sini yaitu 11 rakaat, 11 rakaat, 8 tarawih, 3 witir. Selanjutnya adapun kebiasaan lainnya yang kita adakan dari segi keagamaan di sini yaitu pada saat Syawal. Ya, pada saat Syawal, 1 Syawal kita melaksanakan sholat Idul Fitri, di mana sholat kita lakukan secara bersama-sama di lapangan RT 04. Di sana kita melaksanakan sholat secara bersama-sama dengan warga RW 07, dengan diawali sehari sebelumnya kita melaksanakan gotong royong bersama di lapangan tersebut. Selanjutnya juga pada saat Hari Raya Idul Adha kita melaksanakan pemotongan hewan kurban secara bersama-sama di lapangan RT 04, yang mana dalam setiap tahunnya kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban rata-rata sekitar 30 ekor sapi. Ini yang kita lakukan di warga RW 07 khususnya dalam hal keagamaan. Di samping itu juga kita juga melaksanakan kegiatan khusus untuk warga yang meninggal dunia, tentu dimanapun kita melaksanakan fardu kifayah. Namun di samping itu kita melaksanakan juga sesuai keinginan ahli bait, yaitu melaksanakan takziah selama 3 hari berturut-turut. Itu jika ahli bait menghendaki, maka kita warga bersama-sama bertakziah 3 malam berturut-turut di rumah ahli bait tersebut. Kemudian dari segi sosial kemasyarakatan, adapun adat istiadat ataupun kebiasaan kita, di mana kita di sini selalu atau melaksanakan kegiatan gotong royong massal di samping yang dikelola oleh RW sendiri maupun RT masing-masing. Gotong royong seperti semisalnya 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali di tingkat RW. Namun di tingkat RW ataupun di tingkat RT ini tergantung daripada RT atau RW-nya. Jika RW berkehendak kita melaksanakan gotong royong massal, maka semua itu akan dilakukan oleh seluruh warga di bawah RW 07, yaitu sebanyak 11 RT. Di kita di sini ada 11 RT, RT 1 sampai dengan RT 11. Selanjutnya juga jika ada yang sakit, nah itu kebiasaan kita juga diinformasikan. Jika ada yang berkesempatan kita menjenguk atau mengapa istilahnya ya, melihat ya, baik itu di rumah ataupun di rumah sakit. Mungkin saya rasa itu kebiasaan-kebiasaan kita yang ada di RW 07 ini, yang sifatnya mungkin karena kita saya khususnya pengurus masjid tentu lebih kepada kegiatan keagamaan yang kita lakukan di lingkungan RW 07 ini. Baik, mungkin selanjutnya aja Ustaz, bagaimana pandangan Ustaz kegiatan yang dilaksanakan di sekitar lingkungan ini? Mungkin kegiatan itu
seperti gotong royong tadi, apakah membuahkan hasil yang lebih baik lagi? Ya, jadi kalau kegiatan keagamaannya seperti yang saya sampaikan tadi ya, insya Allah itu merupakan kegiatan yang sifatnya memang sudah dari dulu kita laksanakan di RW 07 ini. Dan kalau sifatnya yang sosial tadi, saya kira itu cukup ini ya, seperti gotong royong tadi ya, itu sangat bermanfaat bagi kebersihan lingkungan RW 07 ini. Khususnya sekarang apalagi pemerintah kita lagi menggalakkan yang namanya K3 ya, salah satunya di situ adalah kebersihan ya. Nah, kebersihan khususnya kita di lingkungan RW 07 ini. Baik, Pak. Bagaimana cara terhadap lingkungan ini mengenai adat istiadat dalam kegiatan ini? Maksudnya cara gimana nih? Cara pelaksanaan adat istiadat dalam kegiatan lingkungan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, seperti kita ada yang meninggal dunia, ya kita melaksanakan fardu kifayahnya ya sebagaimana orang lain melaksanakannya. Ya, kita tidak menambah-nambah, tidak mengurangi apa, dan bagaimana yang sebelumnya pelaksanaan fardu kifayah ya kita laksanakan seperti syariat yang berlaku. Kemudian juga dalam hal penyembelihan hewan kurban juga kita melakukan sesuai syariat yang berlaku, dan begitu juga untuk ibadah-ibadah lainnya. Mungkin itu saja yang kami tanyakan kepada Ustaz. Ya. Lebih dan kurang mohon maaf Ustaz ya. Ya. Mungkin terima kasih Ustaz. Sama-sama ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, kami di sini dari Kampus Muhammadiyah Riau, dari Fakultas Ilmu Komputer Prodi Sistem Informasi. Bella, ada kami di sini yaitu ingin menanyakan tentang adat istiadat yang terjadi di daerah Bapak. Apa saja adat istiadatnya Pak? Contohnya? Adat istiadat itu contohnya kayak telinganya panjang gitu. Nah, panjang itu dari kecil sudah dilobangin, di barat dikasih apa tuh? Nanti dikasih kayu, makin lama dia makin panjang gitu. Nah, itu ada istiadatnya. Jadi ciri khasnya tuh. Nah, dan itu nanti dia makin lama makin panjang dia. Nah, yang apa ya? Itu ciri adatnya tuh. Apa kegunaannya Pak? Kalau Kegunaannya itu fungsinya untuk apa? Ya, kebaikan atau untuk Seperti tata sosial ya Pak? dinas sosial gitu. Seperti sosial Satu sosial kayak kebudayaan gitu. Kebudayaan. Berarti kalau orang Dayak itu Pak, biasanya dia ada menggunakan jimat atau apa? Ada. Apa tuh jimat yang biasa itu? Contoh jimat itu kayak kain sabuk gitu. Kain sabuk berbentuk sabuk gitu kan. Diikat ke pinggang. Itu nanti atau nanti yang keduanya di mandau gitu, kayak mandau kayak parang gitu. Nah, Mandau itu itu parang, fungsinya Pak. parang. Iya. Fungsinya itu. Kegunaan mandau itu jimatnya seperti apa? Jimatnya Iya, cara penggunaannya. Penggunaannya itu udah dikasih apa? Sudah dikasih Kayak bacaan dia Pak? Ah, Bacaannya? bacaannya gitu lah, kasih bacaan gitu. Nah, dari nenek moyang tadi, jadi turun menurun dia. Nah, itu tak ciri khas yang tak boleh ditinggalkan. Boleh tinggal Pak. Nah, Itu misalnya Pak, kalau ada kan dari lahir ya Pak, Iya. telinga itu di Iya. pusat. Misalnya kalau orang di situ tidak mengikuti aturan itu atau tidak dipakai. itu cuman yang dibolehkan cuman tuh kalau anu tuh tiga cuman itu tiga suku aja, kalau cari bawah pun tak masalah. Iya. Tiga suku, dan dia ada suku Abian, suku dia 38 suku yang boleh pakai itu. Mungkin kita tak hafal tadi kan. Iya. Iya. Nah, satu Sabian, suku Babian tuh itu tidak diutamakan juga, mau dikasih pakai pun boleh, nggak dibolehkan boleh juga. Berarti dia nggak diwajibkan dulu? Tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan dulu. Iya. Dia, Pak, ya. Mungkin
kan seorang Dayak itu mungkin ada mandau kan Pak. Iya. Apakah ada ritual khusus untuk menjaga diri kita, mungkin menggunakan jimat atau segala macam itu? Itu kalau sajian khususnya tuh kayak ada apa gitu, Acara gitu Pak. acara ada persembahan gitu. Iya. Ada kalau di zaman dulu kan leluhur tuh kayak pohon besar lah gitu. Nah, kayak gitu dia. Jadi orang kalau Dayak itu gitu. kayak menyembah sesuatu atau ngasih makan yang kayak makhluk-makhluk gitu. Nah, ya kayak gitu dia. Berarti dia masih meyakini Yakinnya makhluk seperti itu, Pak, ya? karena dia waktu zaman dulu kan belum ada agama tuh masih apa dia. Belum ada agama Belum ada ibaratnya. agama dulu. Nah, gitu. Jadi mereka tuh masih memiliki kepercayaan dengan makhluk halus Iya, iya, yang iya. tidak nampak, Pak, ya. Ya kayak gitu dia. Sejauh itu Pak, sejauh ini ritualnya itu berhasil atau tidak Pak? Ada yang berhasil, ada yang tidak atau berhasil? Kebanyakan berhasil. Kebanyakan. Ya, kebanyakan berhasil dia. Karena tujuan itu kan ibaratnya ada makhluk halus di situ lah ibaratnya gitu kan. Ya. Nah, dia kan melalui ritual itu kan makhluk lewat apa gitu kan. Berarti kebudayaan itu masih terjadi, Pak? Masih sampai sekarang masih. Masih terjadi, ya? Ya. Berarti mungkin orang Dayak itu mungkin masih belum punya agama itu gimana tuh, Pak? Sebagian sudah. Sebagian sudah. ada, ya. Berarti kalau yang sudah itu tidak melakukan Tidak itu lagi lagi, ya. Sudah dihilangkan gitu. Sudah dihilangkan, ya? Tapi sekarang udah kebanyakan ada Islam kan ya. Ada Islam. Nah, sebagian yang di daerah-daerah yang pelosok lah ibaratnya. Nah, itu yang banyak sih. Berarti Yang daerah-daerah- berarti kan yang jahat-jahatnya kan udah selesai. Berarti yang baik-baiknya aja. Yang baiknya lagi itu. Udah ibaratnya udah pandai sholat, udah pandai ngaji gitu. Iya. Udah dimasukin daya apa kan? Nah, pencerahan agama itu sudah ada. Kalau zaman dulu nggak ada tuh. Dulu nggak ada, Nggak ada ya? sama sekali dia. Kayaknya orang itu lebih ke arah itu ya. Nah, dia keadaan yang negatif-negatif ya. gitu. Bapak sendiri percaya nggak, Pak, dengan jimat-jimat itu? Nah, kita tuh enggak juga kan. Enggak juga, Karena itu ibaratnya setan lah gitu kan. Nah, Iya. Berarti kalau orang itu kan kepercayaan dia. Iya. Nah, semenjak nenek moyang dia. Jadi dia turun menurun dia dipegangnya kan. Iya. Dipakai dia masih, kalau kita enggak lah. Kalau kita nggak. Nah, iya, gitu. Mungkin itu aja, Pak, yang kami tanyakan ke Alestet. Lebih kurang terima kasih ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menyimpulkan dari kedua wawancara tersebut. Dapat kami simpulkan bahwa di daerah pertama, adat istiadat atau kebiasaan yang dilakukan adalah kegiatan umum yang merupakan kegiatan positif dan tidak ada tergantung nilai musyrik. Tergantung. Oke. Selanjutnya video yang kedua ini, sedangkan yang di suku Dayak tersebut mengandung nilai-nilai musyrik karena mereka masih mempercayai jimat buat melindungi mereka dan masih menyembah pohon untuk sebagai ilmu dari makhluk halus atau ilmu gaib tersebut. Mungkin inilah kesimpulan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.